Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaka. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan apa itu produk kami, yaitu Freetrack. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Eko Muhammad Rizky sebagai produk owner sekaligus moderator. Dan di sini ada Rifat. Saya sebagai web developer. Dan ada Gibran sebagai web developer. Dan ada Naila sebagai web developer. Dan ada Fitri sebagai Scrum Master. Oke. Dan selanjutnya saya akan memaparkan terkait latar belakang. Oke, masuk pada latar belakang. Di sini meningkatkan tren freelancing di kalangan mahasiswa dan profesional muda itu belum dibarengi standar yang profesional dan formal. Nah, maka dari itu ekosistem ini bisa menjadi rentan dan ada masalah utama, yaitu scoping, di mana klien meminta tambahan fitur tanpa kompensasi serta tidak jelasan jadwal pembayaran yang seringkali merugikan dua belah pihak, yaitu freelancer dan klien. Nah, tanpa ada dokumentasi yang resmi dan jelas, itu bisa menjadikan miskomunikasi. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 4 mengusulkan yaitu Freetrack yang nantinya akan dijelaskan oleh Fitri. Nah, sebagai solusi dari permasalahan di atas, kami mengusulkan platform yang kami beri nama dengan Freetrack atau Freelance Contract and Milestone Tracker yang berfungsi sebagai sistem tata kelola proyek mandiri untuk memastikan akuntabilitas antara freelancer dan klien. Nah, dan sistem ini juga menjadi pihak ketiga dari keduanya. Ada 4 pilar utama yang ditawarkan. Yang pertama itu ada struktur kerja berbasis tahapan. Nah, jadi proyek ini itu akan dibagi menjadi tahapan-tahapan kecil dan jelas seperti deskripsi, deadline maupun harga. Yang kedua itu ada persetujuan kontrak digital. Nah, pekerjaan ini tuh belum bisa dimulai ketika klien itu belum menyetujui kontraknya. Dan yang ketiga itu ada manajemen perubahan terintegrasi seperti revisi atau fitur tambahan. Sistem kami itu akan mengupdate ulang seperti biaya maupun deadline pengerjaannya. Nah, dan yang terakhir itu ada dashboard progress real time. Dashboard ini tuh bisa diakses oleh freelancer maupun klien untuk melihat presentasi pekerjaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan. Nah, pertama itu ada penyelesaian masalah atau problem to be solved, di mana sering sekali freelancer ini merasakan kerugian finansial maupun waktu gitu akibat permintaan fitur, tahapan, serta ketidakjelasan status pembayaran dan kesepakatan kerja gitu. Jadi seringkali nih freelancer ini merasakan dirugikan akibat permintaan dari klien yang tidak begitu jelas dan juga status pembayarannya juga kurang jelas gitu. Nah, akibat permasalahan tersebut adanya solusi yang diusulkan, yaitu problem solution, menyediakan platform sebagai pihak ketiga bagi freelancer dan klien untuk mengelola tahapan kerja yang mewajibkan adanya persetujuan digital pada setiap fase proyek. Jadi adanya proyek ini tuh untuk memudahkan freelancer agar mengelola tahapan kerjanya itu selalu diiringi dengan persetujuan antara freelancer dan juga klien. Jadi mereka tuh buat persetujuan juga di setiap tahapannya. Terus indikator keberhasilan atau sukses indikator, yaitu meningkatnya jumlah proyek yang selesai tepat waktu. Jadi setelah freelancer mengadakan persetujuan bakal ada fitur apa aja dengan klien, maka apakah proyek itu dijalankan tepat waktu atau enggak gitu. Nah, indikator keberhasilan dari platform ini itu sebagai fitur yang dapat untuk memudahkan freelancer agar menjalankan proyek tersebut dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran awal tanpa adanya sengketa biaya atau pembayaran ataupun kurangnya kepercayaan klien kepada freelancer. Terus di sini ada target utama atau product goals, di mana freelancer ini mendapatkan kepastian aturan dan juga teknis secara transparan gitu. Jadi
adanya platform ini sebagai pihak ketiga memudahkan freelancer juga agar mengetahui gitu fitur-fitur apa aja yang ada dan gampang untuk dijalankan gitu, tidak terlalu rumit dari setiap tahapannya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Oke, jadi kita masuk ke sisi produk ya. Apa gitu yang membedakan project FreeTech dengan aplikasi platform tulis ya gitu. Jadi freelance contract and milestone tracker adalah produk di bidang manajemen, proyek dengan mobilitas yang memberikan manfaat untuk meningkatkan profesionalisme gitu bagi para freelancer dan para kliennya. Nah, berbeda dengan produk kompetitor lain, produk kami menawarkan fitur project governance yang kuat dari persediaan milestone secara digital hingga modul manajemen perubahan yang transparan seperti itu. Oke, selanjutnya ada product backlog. Product backlog atau fitur dalam sistem ini kita ada menyediakan 10. Yang pertama ada user authentication, yang kedua ada authorization, yang ketiga ada project initiation, yang keempat ada commitment fee atau DP, yang kelima ada milestone planning, yang keenam ada evidence submission, yang ketujuh ada review and approval, yang kedelapan ada change request, yang kesembilan ada auto invoicing, dan yang terakhir ada rating and review. Oke, selanjutnya ada produk backlog item. Sebelumnya saya sudah menjelaskan produk backlog dari sistem freelance tracker ini. Oke, jadi yang pertama ada user authentication. Jadi sebelum user masuk sebagai freelancer atau sebagai klien, dia harus login dulu agar nanti data-datanya akan terlindungi dan akan tersimpan. Di sini ada acceptance kriterianya. Jadi atau seperti detail. Jadi nanti saat login, kalau misalkan valid dia bisa masuk, atau misalkan salah dia akan error. Lalu ada fitur lupa password, jadi jika user lupa dengan akunnya ada fitur. Lalu sesi login tersimpan, jadi user tidak perlu login berulang kali. Dan untuk priority-nya adalah hide atau ini prioritasnya. Jadi ini adalah fitur yang memang harus dibuat utama seperti itu. Selanjutnya ada role authorization. Jadi di sini ada role freelance dan klien dibatasi gitu, diakses. Jadi misalkan dia login sebagai freelancer, dia bisa mengedit atau mengakses milestone-nya, mengedit atau mengakses milestone-nya. Tetapi jika kliennya tidak bisa, jadi klien hanya bisa melihat saja seperti itu. Nah, jadi aksesnya ini tuh dibatasi, hanya bisa freelancer-nya saja seperti itu. Dan untuk priority-nya adalah hide. Selanjutnya adalah project initiation. Jadi sebelum freelancer bisa bekerja sama dengan klien, freelancer harus membuat draft kontrak kesepakatan di awal. Jadi seperti freelancer akan melakukan proyeknya seperti apa, dan itu akan ada kontraknya di awal, dan data itu akan tersimpan seperti itu ya, ada input proyeknya. Nah, nanti baru freelancer bisa memilih klien akan diajak untuk bekerja sama seperti itu. Dan untuk simpan dan data itu akan disimpan sebagai draft plus ID ini. Dan untuk prioritasnya adalah ID. Selanjutnya adalah komitmen fee atau DP. Jadi sebelum freelancer bisa mengerjakan proyeknya, klien ini harus membayar DP dulu. Jadi jika klien belum membayar DP, maka aksesnya terkunci. Freelancer ini masih belum bisa mengerjakan proyeknya seperti itu. Dan kalau klien belum membayar DP-nya, maka akan ada satu setting DP seperti itu, dan akan dikerjakan jika klien memang sudah membayar DP-nya. Dan untuk yang first DP ini otomatis, dan untuk prioritasnya adalah hide. Selanjutnya adalah milestone planning. Jadi di sini sebelum freelancer memulai proyeknya, freelancer akan membagi kerjanya menjadi beberapa tahapan seperti itu agar progresnya ini lebih terukur seperti itu. Jadi nanti di setiap progresnya itu ada input tahapannya, ada harganya, dan ada deadline juga. Dan total harganya ini sesuai kontrak di awal. Dan untuk progresnya ini otomatis, dan untuk setiap tahapannya akan terkunci kalau memang sudah disetujui oleh klien seperti itu. Dan untuk prioritasnya adalah
ada evidence submission. Di sini freelancer jika sudah mengerjakan proyeknya bertahapannya itu akan ada bukti kerjanya, ada seperti dokumentasinya seperti itu agar klien juga bisa melihat dan memverifikasi progresnya, dan agar progresnya ini juga terlihat transparan, ada transparansinya seperti itu. Nah, untuk upload buktinya bisa seperti file atau link, dan nanti ada deskripsinya juga seperti itu. Lalu untuk prioritasnya adalah dan review. Jadi setelah klien menerima hasil proyekan dari freelancernya, itu klien bisa merating si freelancer ini seperti itu. Dan untuk ratingnya ada bintang 1 sampai 5 plus ada komentarnya. Dan dari hasil ratingnya ini bisa tampil di profil freelancer seperti itu, dan nggak bisa diedit. Jadi kalau misalkan klien udah nge-submit hasil ratingnya, itu nggak akan bisa diedit lagi seperti itu, agar ini tujuannya agar reputasi freelancer ini tercatat dengan baik seperti itu. Dan untuk prioritasnya belum. Sekian dari saya. Masuk ke bagian spesifikasi, ini merupakan jembatan antara kebutuhan bisnis dengan implementasi teknis. Ada 4 pilar dalam spesifikasi. Yang pertama itu ada UMS diagram sebagai peran aktor terhadap fungsi sistemnya. Yang kedua itu ada flowchart sebagai logika keputusannya. Yang ketiga itu ada data flow diagram sebagai aliran datanya. Dan yang terakhir itu ada IRI sebagai fondasi awal basis datanya. Nah, tujuan dari spesifikasi ini untuk memudahkan tim developer dalam tujuan dari spesifikasi ini untuk memudahkan tim developer dalam pengerjaannya dan meminimalisir kesalahan sebelum sistem itu dikembangkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang UCD atau use case diagram, di mana ada 2 aktor atau 2 entitas, yaitu pertama ada freelancer, di mana freelancer ini akan masuk ke fitur login dan register. Terus ada quick project, defer milestone, kill milestone, lalu kerjakan project, upload hasil project, revisi pekerjaan, sama generate invoice. Nah, yang kedua itu ada klien di sini ada login atau register, langsung masukkan input deskripsi project, lalu review milestone, nanti bakal include dengan approve milestone, terus include lagi ke reject milestone, terus include lagi review hasil dari project tersebut, terus nanti include lagi ke approve hasil, lalu project berhasil. Nah, di kedua entitas ini ada beberapa yang include, salah satunya review milestone dari klien itu bakal include dengan difference milestone dari freelancer. Terus ada reject milestone itu bakal include juga dengan freelancer dan yang mengerjakan project. Lalu ada klien review hasil project itu bakal extend dengan revisi pekerjaan. Nah, nanti dari klien itu akan melakukan pembayaran dan dari freelancer akan melakukan generate invoice, lalu mereka ini akan saling keterkaitan antara klien membayarnya lalu freelancernya itu generate invoice-nya. Selanjutnya, oke, di sini ada flowchart, di mana flowchart ini adalah alur dari kinerja dari proyek kami. Pertama itu ada fitur start. Nah, lalu nanti ada proses, di mana proses ini si user melakukan login atau register. Lalu ada decision atau keputusan. Nah, si user itu login sebagai, ada 2 yang ada sebagai freelancer dan juga klien. Nah, jika si user tersebut login dengan freelancer, maka tampilannya akan ke dashboard freelancer gitu. Lalu
Selanjutnya akan create project, define milestone, lalu ada set deskripsi, terus deadline dan biaya, lalu submit ke klien. Nanti semisal dari klien itu bakal menampilkan dashboard klien, terus klien itu bakal nanti input project apa yang ingin dikerjakan, itu maksudnya saran project apa, gitu masukan project apa, lalu nanti bakal di review milestone. Nah, milestone ini kan pembagian kayak fitur-fitur nanti yang bakal dipecah gitu ya untuk dikerjakan. Nah, jika sudah ke review milestone antara klien dan juga freelancer, maka nanti akan ada approve atau decision lagi. Ini disetujui atau tidak. Nah, jika tidak, maka revisi lagi mungkin ke freelancer. Bakal revisi ke define milestone, di mana si freelancer ini akan mengerjakan lagi nih milestone-nya, fitur-fiturnya nanti dibecah lagi. Nah, jika iya, maka kita lanjut ke mulai mengerjakan project. Nah, mulai mengerjakan project. Nah, setelah mulai mengerjakan project, nanti project dikerjakan, lalu upload bukti milestone. Upload bukti fitur apa aja nih yang udah diselesaikan, maka nanti bakal dilihat oleh klien, review klien. Nah, si klien ini menerima atau enggak, maka ada decision lagi. Jika tidak, maka dari freelancer bakal mengerjakan lagi. Jika iya, maka lanjut ke milestone telah selesai, langsung lanjut ke generate invoice, lalu klien membayar. Nah, habis itu klien membayar, ada update pembayaran. Nah, di update pembayaran ini apakah project juga ada perubahan lagi gitu dari klien ini, udah mastiin project itu benar apa enggak gitu. Nah, nanti jika dari kliennya bilang iya atau decisionnya iya, maka ada perubahan, ajukan perubahan, hitung biaya, lalu nanti review ke klien. Nah, jika tidak, maka project langsung selesai. Gitu. Jadi jika nanti klien itu bilang, ternyata ada perubahan ini, maka si freelancer ini klien ini bakal mengambil perubahan, lalu nanti hitung biaya baru karena projectnya diubah lagi sama review klien ini. Nah, jika nanti di tahapan perubahan itu sudah keputusannya tidak ataupun sudah benar, maka project akan selesai. Jika tidak, masih ada perubahan, maka bakal mengajukan. Nah, selanjutnya ada data flow diagram atau sering disebut juga dengan konteks diagram. Ini merupakan cara yang paling tinggi dalam pemilihan data. Nah, di situ ada trans, pemilihan kontrak itu merupakan suatu proses, dan ada terminator, ada filter, klien dan klien gateway, dan ada aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Nah, lanjut masuk dulu ke terminator pertama, filter. Ini itu merupakan penyedia jasa gitu. Dalam aliran data yang masuk ke sistemnya itu ada data login dan register. Masuk ke sistemnya. Nah, yang kedua itu ada input transform. Ini tuh untuk deskripsi seperti deskripsi harga maupun deskripsi
menunjukkan beberapa proses aliran data. Dan yang pertama dari kelola akun. Untuk kelola akun ini, klien dan freelancer bisa melakukan yang namanya proses login dan register, yang nantinya akan masuk ke datasar akun. Dan dalam manajemen proyek di sini, klien bisa memulai proyek dan freelancer bisa mengunduh hasil dari proyek tersebut berupa milestone yang nanti bisa di-track dan bisa disetujui milestone-nya. Masuk ke evidence dan approval. Di sini klien mendapatkan upload berupa bukti kerja yang nanti bisa di-review oleh si klien, dan masuk ke change request. Jika ada beberapa perubahan yang diinginkan klien, klien bisa melakukan request dan freelancer bisa melakukan review. Jika disetujui, masuk ke pembayaran dan invoicing. Di sini klien bisa mendapatkan atau membayar invoice yang nantinya bisa di-approve atau di-reject dan bisa dilihat juga. Yang nantinya masuk ke invoice dan ada prosesnya menuju payment juga. Oke, dilanjut masuk ke level 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IAD dari project feedback ini. Di sini kita memiliki beberapa entitas gitu. Di sini ada entitas user, project, milestone, change request, evidence, payment invoice, dan notification. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antara tiap entitas itu. Di sini user dengan project itu entitasnya one to many. Kenapa? Karena tiap user, baik klien atau freelancer itu bisa mengajukan atau mendapatkan beberapa project gitu. Selanjutnya project ke milestone gitu. Entitasnya relasinya itu one to many. Kenapa? Karena tiap project itu dapat dipecah-pecah menjadi beberapa milestone. Nah, selanjutnya itu milestone ke evidence. Nah, tiap milestone itu, tiap-tiapnya itu pasti relasinya itu adalah one to many. Nah, tiap milestone itu dengan evidence-nya itu akan mendapatkan dokumentasi itu dari tiap milestone itu. Nah, kemudian user ke notification. User ke notification itu relasinya kardinalitasnya one to many. Kenapa? Karena tiap user baik klien ataupun freelancer itu dapat mendapatkan beberapa notification atau pesan. Nah, di sini terus user ke change request. User baik klien ataupun freelancer itu bisa mengajukan atau mendapatkan untuk user itu bisa mengajukan beberapa request itu, beberapa perubahan untuk proyeknya, dan untuk si freelancer itu akan mendapatkan beberapa ajuan perubahan project itu dari si usernya, kliennya. Nah, milestone-nya ini akan mendapatkan invoice itu. Jadi tiap-tiap milestone ini akan mendapatkan invoice. Relasinya one to many seperti itu. Nah, jadi tiap invoice ini akan mendapatkan pembayarannya masing-masing. Jadi relasinya kardinalitasnya one to many seperti itu. Nah, mungkin kesimpulan dari proyek ini ya, bahwasanya sistem dibuat untuk mempermudah gitu, untuk mempermudah setiap klien dan freelancer gitu agar menjadi profesional gitu. Adanya pembagian kerja melalui proses milestone, proses review berulang, serta sistem pembayaran yang terintegrasi, proyek dapat berjalan lebih terkontrol, mengurangi kesalahan, dan memastikan hasil sesuai kebutuhan